Ini sekarang kita sampai pada perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ta'allamul ilma. Belajarlah kalian ilmu. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar wal hilma. Dan belajarlah untuk ilmu as-sakinah, ketenangan, wal waqar, kewibawaan, wal hilma, dan kesabaran. Ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Dan belajarlah untuk ilmu. Jadi, untuk ilmu itu perlu belajar lagi. Belajar ilmu, kemudian belajar untuk menghargai ilmu. Untuk menghormati ilmu. Dengan apa? Ketenangan. Kewibawaan. Dan kesabaran. Jadi butuh kita itu belajar ilmu dan belajar untuk ilmu. Bagaimana belajar untuk ilmu? Yaitu mendidik diri kita. Ya. Mengendalikan diri kita untuk supaya tenang. Untuk supaya tenang. Mendidik diri kita untuk tidak banyak gerak. Tidak banyak berbicara. Dengan apa? Dengan muraqabatullah. Dengan selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi begini. Seseorang belajar ilmu. Seseorang belajar ilmu. Ilmu itu saja tidak cukup. Ilmu itu saja tidak cukup. Maka perlu belajar untuk ilmu. Bagaimana belajar untuk ilmu? Artinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga gerak-geriknya, ucapannya, semuanya terkendali. Semuanya terkendali, terkontrol. Sehingga kalau bicara, tidak sembarangan. Kalau berbuat, juga nggak sembarangan. Dengan apa? Karena dia belajar untuk ilmu as-sakinah, ketenangan. Jadi intinya di sini ulama itu nggak boleh bertingkah sembarangan, berbicara sembarangan. Semua gerak-geriknya harus terkontrol, terkendali. Ya, bicaranya harus begini, tenang, pelan, lembut. Berjalan juga begitu, jalannya harus tenang. Jalannya tenang. Kalau duduk sering merundukkan kepala. Itu ulama seperti itu. Tapi sekali lagi, ini bukan karena riya ya. Bukan. Kalau karena riya ya lain lagi ceritanya. Lain lagi ceritanya. Dapat dosa lagi akhirnya. Loh, apa yang membuat dia menundukkan kepala? Tadi, muraqabatullah. Karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Loh, mengapa dia jalannya tenang? Karena dia takut kepada Allah. Kenapa dia enggak terbahak-bahak, tertawa berlebihan? Karena dia takut kepada Allah. Lau ta'lamun ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira.
Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kata Rasulullah SAW, kalian akan tertawa sedikit dan banyak nah, mereka begitu. Gak banyak tertawa. Gak banyak tertawa karena takut azab Allah. Takut neraka. Takut kematian tiba. Jadi akhirnya jalannya tenang, bicaranya gak banyak bicara. Sering merundukkan kepala, wajahnya terlihat sedih, susah. Kelihatan rasa takutnya kepada Allah dari wajahnya, dari gerak-geriknya, dari bicaranya. Jadi bukan karena riya ya, bukan dibuat-buat, nundukkan kepala dibuat-buat, kemudian bicaranya pelan-pelan dibuat-buat, tidak. Tapi karena takut kepada Allah. Fa'innahu aminun ala mastudi amil ulum. Karena seorang ulama itu adalah orang yang dipercayai Allah membawa ilmu-ilmunya. Jadi begini, kalau gambaran besarnya begini. Kalau kita menugaskan seseorang atau memperkerjakan seseorang, mengangkat seorang pegawai, karyawan, itu harus yang meyakinkan. Baik penampilannya, baik kapasitas ilmunya. Jelas ya? Sampai sini bisa dipahami ya? Karena dia seorang pekerja, seorang manajer, ya harus meyakinkan penampilannya. Sehingga orang-orang yang mau bekerja, mau investasi, orang yang mau kerja sama yakin. Kenapa? Oh iya, orangnya ini meyakinkan. Dia orang yang penampilannya meyakinkan dan juga orangnya jujur. Begitu juga para ulama itu adalah wakil-wakilnya Allah. Wakil-wakilnya Allah. Mereka itu adalah penyampai seseorang, penuntun seseorang ke jalan Allah. Itu ulama. Makanya da'i ilallah, orang yang mengajak kepada Allah. Ad-da'i ilallah, orang yang mengajak kepada Allah. Lah kalau ad-da'i, orang yang mengajak ini tidak meyakinkan, tidak jujur, ya, maka siapa yang mau ikut? Kalau penyerunya saja seperti itu, apalagi saya. Kan begitu. Harusnya si penyeru ini, si pengajak ini, yang betul-betul bisa menunjukkan jalannya Allah, begitu. Jadi orang tertarik. Saya di sini kelihatan khusyuk, kelihatan tawadhu, rasa takutnya kepada Allah luar biasa, nggak banyak bicara, nggak melakukan ini, nggak melakukan itu. Jadi orang ikut, orang percaya.